kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata itu kekuatan Yosua yang membuat dia beruntung. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena di situ selalu ada janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Jangan kecut dan tawar hati. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, selalu diberi karunia oleh Tuhan untuk boleh merasakan kebaikan-kebaikannya sepanjang hidup kita. Saya bersyukur umat beriman Kristiani di akhir pekan sekalipun masih punya waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan, betul-betul menjadikan firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kita dan bekal dalam perjalanan kita. Hidup itu kadang-kadang terlalu melelahkan, terlalu banyak energi yang kita keluarkan karena masalah demi masalah, karena kesibukan dunia. Dalam perjalanan seringkali kita memerlukan bekal yang cukup, bekal yang selalu ada. Karena seringkali bekal rohani ini kita mau beli tapi duitnya nggak ada. Ada duitnya, nggak ada yang jual. Itulah bekal rohani saudara-saudaraku. Nggak ada di Indomaret, nggak ada di Alfamidi. Tetapi kita temukan dalam firman Tuhan. Apa Romo yang bisa menjadi bekal kehidupanku? Sehingga aku selalu bisa bergerak, punya energi kehidupan, bisa menuju tujuan akhir kehidupanku sebagai pemenang. Bukannya semakin mendekati kita semakin ngos-ngosan, tetapi betul-betul kita bisa menyelesaikan kehidupan kita sebagai seorang pemenang yang unggul. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya di awal video ini untuk menceritakan seorang tokoh dalam kitab suci. Tokoh yang sangat menarik, tokoh yang membuat saya sangat penasaran, saya mau kayak dia. Karena apa? Tokoh ini adalah tokoh yang sangat beruntung dalam kehidupannya. Waduh Romo, untung rugi itu bukannya soal feng shui, soal hoki Romo, soal bintang apa, Aries atau Sagittarius Romo. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata peruntungan juga diatur oleh Tuhan. Tokoh ini bukan tokoh yang udah berlanjut usia. Dia masih muda saudara-saudara. Dia itu masih belum banyak pengalaman sebetulnya ketika dia dipanggil oleh Allah. Dia itu betul-betul mencoba dalam hidupnya berjalan di jalan Tuhan. Dia ikuti perintah-perintah Tuhan. Dia hidup tanpa celah. Dia betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia punya relasi yang sangat mendalam dengan Tuhan. Apakah Anda penasaran dengan tokoh muda ini? Kira-kira siapa coba? Coba ketik di kolom komen. Apakah Anda tahu? Muda, hidupnya taat dengan Allah. Dia itu beruntung. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah, mungkin ini salah satu clue yang membuat Anda ingat. Oh Romo, tahu si ini Romo. Silakan coba tulis di kolom komen 10 detik. Saya mau tahu. Penonton Bible Learning kan udah nonton ada 1100 video Bible Learning, bayangin di YouTube dengan tema bermacam-macam dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu udah dibahas semua ternyata. Ternyata saya juga kagum sendiri. Setiap hari saya buat 4:30 ini nih masih pagi ya. Tapi ternyata Tuhan luar biasa memberikan energi, inspirasi yang tanpa batas. Saya nggak pernah kehabisan ide kalau berbicara firman Tuhan. Ya itulah, jadikan kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sudah banyak yang menulis. Wah Romo, Musa Romo. Wah Romo, Samuel Romo. Saudara-saudara, ternyata sayang sekali. Tokoh yang mau saya angkat namanya Yosua. Kata Yosua itu mirip-mirip dengan Yesaya, Hosea. Karena akarnya Yasha, artinya menyelamatkan. Dalam hidup Yosua yang kita bisa baca kitabnya, di mana sih Romo kitab Yosua? Paling gampang, pokoknya cari aja Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ nanti akan ada Yosua setelah kitab Ulangan. Ada berapa bab Romo kitab Yosua? Ada banyak, jangan pernah takut. Yosua itu ada 24 bab. Saat Yosua diperintah oleh Tuhan untuk merebut kota-kota di tanah Kanaan, sampai nanti ada perjanjian di Sikem.
Saudara-saudara, selama ini mungkin Anda kenalnya perjanjian di Sinai, di mana Allah memberikan perjanjiannya dengan umat Israel di Gunung Sinai. Tetapi di akhir kitab Yosua, saudara-saudara, terjadi sebuah perjanjian antara Allah dengan umat Israel dengan pengantaran Yosua, di mana orang Israel mau taat setia sebagai umatnya Allah, dan Allah juga akan memberkati bangsa ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa sih syarat dan ketentuannya supaya hidup kita bisa seberuntung Yosua? Masih muda tapi hokinya gede banget. Masih muda tapi berkat-berkatnya berlimpah. Siapa yang gak mau coba? Mari kita lihat kitab Yosua. Silakan Anda buka kitab suci Anda buka. Dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Jadi dari sini kita tahu, oh ternyata Yosua itu adalah hamba atau pembantunya Musa. Sejak zaman mudanya, Yosua sudah mengikuti Musa kemana-mana. Yosua mengikuti, mendengar apa yang dilakukan oleh Musa. Jadi Yosua ini punya mentor yang hebat. Saudara-saudara, satu pertanyaan saya, apakah Anda punya mentor rohani dalam kehidupan Anda? Khususnya yang muda-muda. Romo, gak punya Romo. Dulu waktu dibaptis Anda punya nggak wali baptis? Yaitu seseorang yang bukan orang tua Anda, tetapi yang menjadi saksi ketika Anda dibaptis. Mereka-mereka ini berjanji loh akan mendampingi Anda, akan melihat perkembangan rohani Anda, akan memperkaya hidup rohani Anda. Coba cari wali baptisnya dulu siapa? Dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Bayangin coba, bukan Yosuanya yang hebat, tetapi roh Tuhan yang bekerja dalam diri Yosua. Ini catat baik-baik saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kita berhasil, kita hebat, kita bisa mencapai aneka macam pencapaian dalam hidup kita. Ingat, Tuhan dalam diri kita yang membuat kita bisa melakukan itu semua. Mencapai segala keberhasilan itu. Setiap tanah yang kau injak akan aku berikan kepadamu. Itu kurang beruntung apa? Kurang diberkati apa coba? Dikatakan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bayangin saudara-saudara, janji Tuhan kepada Yosua itu tidak kalah dari janji Allah kepada Abraham, kepada Musa. Yosua ini orang hebat. Seumur hidupnya nggak ada yang bisa ngalahin dia. Jagoan luar biasa dia. Dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan yang berikut lagi saudara-saudara. Tuhan akan menyertai. Saudara-saudara, jadikanlah ayat ini sebagai rema dalam kehidupan Anda. Terutama saat-saat Anda saat ini sedang terpuruk, sedang mencapai karir di depan Anda, sedang memulai usaha Anda, sedang masuk dalam dunia kerja yang hiruk pikuk dan banyak tantangannya. Ingat, Tuhan akan menyertai. Ketika Anda misalnya baru saja menikah, baru saja hamil, baru saja punya anak, ingat Tuhan selalu menyertai di setiap tahapan kehidupan Anda. Sejak Anda masih kecil, ketika Anda belum menyadarinya, di masa remaja saat Anda lagi nakal-nakalnya, masa dewasa awal ketika kita lagi sibuk cari duit, masa berkeluarga, masa punya anak satu, punya anak dua, punya cucu, sekarang sudah pensiun. Tuhan akan selalu menyertai semua tahapan-tahapan kehidupanku. Catat itu. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Tuhan yang menyertai umatnya. Tuhan yang menuntun umatnya. Tuhan yang adalah gembala menuntun kita domba-dombanya. Jadi saudara-saudara, tema penyertaan Tuhan adalah salah satu tema yang selalu hadir konsisten dari awal kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu nanti. Aku mau aku disertai oleh Tuhan.
Maka ada lagunya kan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Betul-betul setiap hari ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita, saudara-saudara. Catat itu baik-baik. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, kuatkan hati dan teguhkan hati. Maksudnya apa? Semangat yang membara setiap hari. Seringkali karena masalah kita yang terlalu besar, tidak bisa kita jangkau, hati kita jadi ciut. Kita jadi minder, kita jadi insecure. Kita malah lupa bahwa Tuhan yang kita percayai punya kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kuatkan hatimu, tegarkan hatimu. Seperti batu karang, dalam rasa percaya, tidak akan bimbang, tidak akan goyah. Apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Keren bukan? Betul Romo. Mulai hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan, beri aku berkat Tuhan, tolong Tuhan. Setiap hari mengenal firman-Mu, firman-Mu yang mengakar kuat dalam jiwaku. Betul-betul menjiwai, memberi semangat baru setiap hari. Karena apa? Masalah-masalah yang akan kita hadapi juga baru-baru. Kalau semangat kita masih semangat yang lama, mungkin kita akan habis. Kayak mobil kehabisan bensin. Dikatakan di ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, seringkali kita mau semangat, tapi nanti ketika masalahnya lebih besar lagi, datang yang baru lagi, ciut. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Dikatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Serius di situ, disadari setiap hari, dipompa betul-betul dengan kekuatan Allah. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perintahnya ternyata ini, saudara-saudara. Ikuti perintah-perintahku, taati hukum-hukumku, berjalanlah di jalanku. Dengan semangat yang teguh, yang kuat, itu akan menjadi luar biasa, menandakan berkat bagi Yosua. Dikatakanlah, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di sini kita bisa belajar nih saudara-saudara. Kalau hidup itu sebuah perjalanan, sudah berapa kali kita belok kanan, belok kiri. Padahal tujuannya jelas di depan. Romo, hidup itu kan ya jangan suci-suci banget lah. Sekali-sekali senang-senang lah. Sekali-sekali cari dunia lah. Sekali-sekali nikmati dunia lah Romo. Hidup cuma sekali, nikmatilah. Katanya seperti itu. Kecil-kecil bolehlah Romo. Kalau nggak ada yang tahu, bolehlah Romo. Saudara-saudara terkasih, bagaimana dunia selama ini menggoda kita untuk belok kanan, belok kiri. Nanti pas udah belok nggak tahu cara baliknya. Kita cuma muter-muter di situ saja. Bahkan tidak jarang yang semakin menjauh dari tujuan. Cari-cari akhirnya capek sendiri. Akhirnya berhenti dan menyerah. Lalu nanti teriak-teriak Tuhannya jahat. Tuhannya nggak adil, Tuhannya menjauh dari kita. Padahal mah kita yang suka belok kanan, belok kiri. Korupsi, nepotisme, nggak jujur, kebohongan demi kebohongan, tidak setia, pornografi, dan lain sebagainya. Hati-hati, menyimpang kanan dan kiri. Supaya dikatakan begini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ini dia saudara-saudaraku yang terkasih. Jalan-jalan Tuhan yang sudah ditunjukkan Allah kepada Yosua. Kalau Yosua taat pada firman Tuhan, taat pada hukumnya, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, Yosua dikatakan akan beruntung kemanapun engkau pergi. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lagi-lagi saudara, 2 kali sudah dikatakan oleh Allah. Kuncinya 1, ikuti jalan Tuhan. Tapi Romo, jalan Tuhan yang kayak gimana? Nah itu tadi ditunjukkan.
Baca kitab Tuhan, baca firman Tuhan. Di situ kita akan menemukan jalan mana yang harus kita tempuh. Oh iya ya, kita harus mengampuni. Oh iya, kita harus jujur. Oh iya, kita harus hidup benar. Kita harus menjauhi kejahatan. Kita jangan berkumpul dengan orang-orang jahat misalnya. Dikatakan di situ, engkau akan diberkati dan berhasil. Jalanmu akan berhasil. Romo, pantesan selama ini kok saya gampang gagal, selalu gagal, mudah gagal, sulit banget, gak pernah berhasil Romo dalam hidup. Saudara-saudara, coba tekuni apa yang menjadi fokus hidup Anda. Hidup bersama Tuhan, jalani bersama Tuhan, berjuang bersama Tuhan. Dalam suka dukanya, dalam lika-likunya, jatuh bangunnya, berjuang bersama Tuhan. Tuh ada sebuah janji Tuhan, kamu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, sudah berapa kali dikatakan tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu? 3 kali saudara-saudara. Coba Anda baca tuh Yosua bab 1. Dari ayat 1 sampai ayat 10 aja. Udah 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ternyata itu kekuatan Yosua yang membuat dia beruntung. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena di situ selalu ada janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Jangan kecut dan tawar hati. Itu yang tadi saya katakan. Masalah-masalah, problem, sakit, penyakit yang luar biasa datang menghampiri kita. Sering kali membuat hati kita ciut. Kita jadi takut dan gentar. Kita jadi khawatir. Kita jadi bingung. Kehilangan arah. Kuncinya, Tuhan akan selalu menyertai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, nanti ya, kalau Anda baca kitab-kitab Yosua, bab 2, bab 3, bab 4, terus sampai bab terakhir, Anda akan menemukan betul-betul. Yosua adalah tokoh dalam kitab suci yang tidak pernah melakukan yang negatif, yang jahat di mata Tuhan. Figur yang luar biasa ini mencerminkan tokoh besar dalam perjanjian baru yang namanya kurang lebih sama, Yosua, Yesus. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyelamatkan. Misalnya di bab 2, pengintai-pengintai Yeriko, betul-betul di bawah kepemimpinan Yosua mereka berhasil. Ketika menyeberangi sungai Yordan, Yosua, seluruh orang Israel berhasil. Ke-12 batu peringatan berhasil. Sampai sungai Yordan terbelah jadi 2. Meskipun Yosua waktu itu berhadapan dengan kemustahilan. Sungai Yordan lagi besar, lagi pasang, gak bisa dilalui oleh orang-orang Israel. Berkat Yosua, sungainya berbalik ke hulu, bisa dilewati. Kurang apa coba? Ketika menyerang Yeriko, berhasil. Ketika menyerang kota Ai, berhasil. Ketika berhadapan dengan orang Gibeon, berhasil. Ada begitu banyak raja-raja orang Kanaan yang dikalahkan oleh orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ketika membagi-bagikan tanah Kanaan, berhasil. Nggak ada suku yang ngiri-ngirian. Jadi kepemimpinan Yosua itu luar biasa. Kemudian juga terus akan kita lihat ketika mendirikan mezbah juga berhasil. Bahkan ketika Yosua mempertemukan antara seluruh bangsa Israel dengan Allah juga berhasil. Saudara-saudara, jadi janji Tuhan itu bukan sekedar janji, bukan sekedar teori kata-kata suci, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Syaratnya tadi apa? Ada 5 hal yang menjadi kekuatan dan rahasia Yosua. Kenapa hidupnya berhasil dan selalu beruntung? Yang pertama, kuatkan dan tegarkan hatimu. Yang kedua, jangan menyimpang. Jangan kita memberikan pembenaran demi pembenaran dalam hidup kita, saudara-saudara, supaya kita bisa menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, hidup menurut hukum Tuhan. Ikutin jalannya dengan setia. Yang keempat, percaya Tuhan akan selalu menyertai. Segala apapun, dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, Tuhan selalu menyertai, berjuang bersama-sama dengan kita. Yang terakhir adalah soal ketaatan. Kunci dari Yosua adalah taat. Orang taat akan memperoleh berkat. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat berakhir pekan.